Kata Pak Ustadz, masalah Ya. krisis akhlak, kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Sebenarnya krisis akhlak itu akan dimiliki oleh orang-orang yang sebenarnya ya orang-orang yang keilmuan agamanya itu kurang sebenarnya. Agamanya kurang. Walaupun maunya dia sendiri tahu agama, tapi kalau memang dia kacau ya memang dia kurang tetepan di mata Allah kurang. Bukan persoalan ilmu yang dia ketahui kurang, malah bisa banyak. Tapi ini kita tidak membicarakan orang-orang yang ilmu agamanya yang kurang tapi dia krisis akhlak, nggak di situ titiknya. Tetapi adalah orang-orang yang dia nyinyir dengan semua keadaan. Ya, nyinyir dengan semua keadaan ini memang sangat bahaya. Karena apa? Itu tetap masuk ke ranah nafsu. Nyinyir itu masuk ke ranah nafsu. Kalau dulu orang nyinyir nggak ketahuan, sekarang orang nyinyir di videoin, dimasukin. Nah itu kan makin bebas. Makin bebas. Jadi orang memang harusnya belajar menjaga agar jangan sampai salah lah di depan orang dulu lah ya. Kalau kita kan belajar menjaga jangan sampai salah di depan Allah kan gitu ya. Tapi di depan orang ada adabnya, ada etika. Nah orang-orang yang nyinyir ini banyak ragamnya. Bisa aja dia memang ingin kelihatan menonjol. Seperti itu. Kemudian bisa aja karena dia ada kekurangan sehingga dia mencoba untuk trik-trik nyinyir atau berkata sesuatu yang tidak pas atau tidak pada tempatnya. Banyak sekali hal tersebut itu terjadi di negara kita itu sangat banyak sekali. Kemudian saling fitnah antar umat, antar saudara yang seiman itu saling fitnah itu banyak di YouTube itu saya sering melihat itu banyak sekali saling lempar ini lempar ini lempar ini lempar ini ya. Kalau menurut saya itu harusnya nggak perlu. Kalau mamanya yang satu muslim memfitnah yang lain ya yang muslim yang mengawali fitnah itu memang dia memang dihembus-hembuskan setan di dalam hatinya. Nah bagi muslim yang terkena fitnah nggak usah keburu emosi, nggak usah keburu marah ya. Jangan kepancing. Jangan kepancing. Tapi kalau ranahnya itu ranah di pemerintahan, ranahnya itu kepada kelompok atau orang yang memang pada saat itu bisa aja lagi sedih umpamanya atau lagi memang betul itu harusnya itu menjadi prihatinnya kita, tapi dia malah menyepelekan, ya itu belajar janganlah. Harusnya kita belajar dengan kondisi. Salah satu dalam Quran diceritakan, lintalahum, jelas, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti kalau kita sebagai seorang muslim mau mendalami lemah lembut ini, berarti kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Walakum tafadhon kalital qalbi lang fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Memang kita tidak boleh punya sikap keras, hati kita kasar. Siapapun yang punya sifat keras, sikap keras itu, orang yang lain yang kadang-kadang satu iman itu nggak mau. Hatinya kasar, ya nggak mau. Ya, nah ini harus menjadi pelajaran kita. Jangan merasa saya yang benar, karena saya kan pendakwah umpama kan nggak bisa seperti itu. Saya yang benar karena saya ketua forum apa umpamanya. Ya nggak bisa seperti itu kan gitu ya. Yang harus kita ketahui adalah umpamanya ada sesuatu yang salah di pemerintahan, bilanglah kan gitu, ceritakan. Masukkan ke agenda pemerintah atau bagaimana caranya, banyaklah kita untuk diskusi, untuk musyawarah dan sebagainya kalau itu di sisi pemerintah. Kalau umpamanya mau masuk YouTube, masuklah YouTube, tapi dengan kata-kata yang mendidik, yang baik, ya, yang mendidik, yang baik. Mengkritik, ya semua orang itu tahu lah ya, tapi mengkritik itu dengan kata-kata yang baik. Saya yakin beliau-beliau itu sana paham kok. Paham sebenarnya. Cuma beliau mengerjakan sesuatu. Biarlah itu akan dikerjakan beliau sendiri. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah
bagaimana kita itu sebagai seorang muslim, apalagi kalau kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui sedikit atau banyak itu ilmu-ilmu Allah, kalam-kalamullah istilahnya, kita harus benar-benar mengeja satu demi satu. Kalau mau kita keluarkan, apakah kita itu menyalahi kalam Allah apa enggak? Kan itu harus berpikir ya. Kalau kita keluar, umpamanya saya mau bercerita tentang masalah korupsi umpamanya, kan nggak perlu juga menceritakan tentang instansinya umpamanya, kan nggak perlu, tetapi boleh di sisi mana itu biasanya ada atau banyak, cukup lah. Kalau instansi nggak perlu, itu kan ada adab yang harus kita gunakan agar orang itu tidak tersinggung. Persoalannya bukan di masalah tersinggungnya. Persoalannya itu adalah lawang kadang-kadang maling ayam itu sudah jelas maling, dituduh kamu maling, tetap nggak mau kok. Iya kan? Apalagi yang kelihatan besar. Nah, inilah maksud saya adalah sikap ini itu memang sudah terjadi sejak dulu. Cuma akhir-akhir ini ada alat-alat yang gampang sekali mudah di ini. Nah, itu sangat gampang sehingga kita bisa langsung tahu orang yang nyinyir sekarang banyak. Iya, ya, betul. Benar. Betul. Nah, cuma inilah pelajaran bagi saudara-saudara kita yang lain. Boleh umpamanya mensikapi komen di titik itu, komenlah yang baik, boleh. Kalau memang itu bisa mengundang bentrok atau sesuatu, bolehlah teman-teman yang di polisi atau bagaimana mencoba untuk menenangkan seperti itu, meredam atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, intinya harus dengan seperti, jangan umpamanya persoalan apa yang lagi meninggal kemarin ini, masalah iya saudara-saudara kita yang memang pada saat tugas di kapal selam, apa itu namanya? Mereka lagi tugas di Nanggala. Nanggala 402 itu ya, Nanggala 402 itu kan ya lagi sedih lah. Ya jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan hati yang sedih itu terluka lagi. Kan seperti itu ya. Itu bagaimana ya Ustaz, cara berpikir orang sampai dari ada oknum-oknum tertentu, komentar-komentar negatif yang padahal kalau itu terjadi pada posisi dia juga tidak akan pernah mau. Nah, pasti itu. Tapi kok cara berpikir orang itu miris kita sampai dia, ya Allah, ada bahasa yang kurang pantas untuk diucapkan sebagai saudara sesama anak bangsa yang tidak sepatut dan selayaknya diucapkan, tapi itu sampai di-share, dipublish di media sosial yang tentunya kurang pantas dan tidak pantas sekali untuk diucapkan gitu. Yes. Itu kembali lagi ke manusianya, apa memang karakter manusia itu sendiri, Ustaz? Karakternya ya, sebenarnya itu dari sisi karakter sebenarnya. Karakter itu mendominasi keilmuan yang dia itu diberikan kepandaian sama Allah. Kalau karakternya itu memang ada tidak baiknya, ya itu akan muncul nanti. Kalau enggak, karakter yang tidak baik itu betul-betul dia berusaha untuk melepas ya. Berusaha sama seperti kayak mamanya gini loh, karakter itu sama seperti gini. Jadi kita dulu belum sholat, mamanya hanya mama. Kemudian tahu sholat itu ini, mulai membiasakan diri sholat. Membiasakan diri sholat itu kan ada kadang-kadang waktu-waktu tertentu itu malas kan gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu itu malas, kecuali bagi orang yang sholat itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Ya selain kewajiban ya kebutuhan, bahwa saya membutuhkan Allah. Itu kan beda, walaupun malas tetap ambil air wudhu, sholat tetap. Tapi kalau orang-orang yang punya karakter yang masih masih setengah jam kan gitu mamanya, ya tetap begitu itu. Walaupun dia sendiri sholatnya sebenarnya sudah mulai tertib, tapi kan hati sama pikirannya masih ada yang menggerogoti. Istilahnya ada setan yang meniup-niupkan sesuatu di hati itu agar seseorang muslim itu melakukan sesuatu hal yang tidak patut. Sama seperti orang-orang yang lain. Nggak usah yang di Nanggala. Ada orang yang di luar negeri itu siapa?
namanya itu yang menjelek-jelekan Islam itu yang memang karakternya memang begitu. Kalau saya amati mukanya, emang mukanya jengkelin. Itu kalau zaman saya muda dulu itu, kalau teman-teman itu kalau lihat orang gitu maunya gorok aja gitu. Itu jengkelin memang mukanya itu. Jadi memang itu karakternya begitu. Karakter yang dia itu seneng dengan kondisi yang dia itu masuk media, kemudian dia itu tuh seneng gitu loh ceritanya. Nah, ini menurut saya ya udah kita serahkan aja pada yang berwajib lah, yang memang kalau memang dia menjelek-jelekkan agama kita, yang memang harus ditertibkan oleh teman-teman kepolisian sebenarnya. Karena itu memang menjadikan nggak nyaman. Iya, itu menjadikan nggak nyaman. Nah, bagi orang-orang yang lagi sedih kemudian omong yang itu juga sama. Ustadz tadi udah bilang, itu kalau keluarganya dia digituin ya dia nggak mau. Itu karakternya dia memang seperti itu. Jadi kalau ada orang susah itu dia maunya itu ngecek, seperti itu dan sebagainya, ya begitulah. Dan itu di zaman sekarang itu sangat-sangat mudah kita temuin karena memang ada salah satu, apalagi saling fitnah itu kan saling timpa di YouTube itu kan kelihatan sekali. Apalagi di TV saling timpa, sama-sama muslim itu sama ini, suami istri saling timpa, saling ini, begitulah. Dan itu zaman sekarang menurut saya, khususnya yang antar muslim ini yang saya amati, itu mendekatkan bumi ini pada akhir zaman. Karena memang itu dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim itu bahwa di sekitar rumah kita itu sudah saling fitnah. Sekitar rumah kita, rumah itu saya anggap iman. Satu iman, itu sudah saling fitnah. Dan itu sudah menjelaskan dalil-dalil dari hadis akhir zaman itu insya Allah ada. Dan itu sudah sangat dekat. Apalagi baru terdengar ini Arab hujan deras, banjir, turun salju baru-baru ini ya hari ini kita mendengarkan barangkali seperti itu. Ini sudah menjelaskan. Dari banjir itu mengolah biji-bijian sehingga nanti tumbuh dan sebagainya, tumbuh pohon-pohonan. Ini sudah memunculkan bahwa tanda-tanda akhir ini sudah sangat dekat. Tinggal kapan gongnya, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Jadi memang karakter orang itu memang masing-masing, Ustaz. Jadi kayak umpamanya begini nih, ini karakter kita nih, kita yang dakwah, kita nggak usah melihat orang lain, kita aja di sekitar kita. Saya tanya, Ustadz ngisi di situ bicaranya berapa? Gitu. Ini kan karakter di kita nih. Amplop. Ya, sekarang kalau nanya ini kan. Amplopnya di mana-mana tipis ya. Iya. Terus dijawab sama Ustadz, sekian umpamanya. Iya. Saya cuma dikasih 2.000 gitu. Nah, saya nih. Iya, Ustaz. Kalau saya di situ kasih 8.000, gimana sih Ustaz, masa gitu aja masih ini, minta dong anu. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, walaupun kelihatan ringan, saya kan bisa aja merusak hati. Akhirnya Ustaz sendiri terusik di sini. Jadi kalau saya bilang, mintalah ini, itu, ini, itu merusak hatinya Ustadz. Akhirnya Ustadz mikir, akhirnya meminta. Akhirnya niat yang lillahi ta'alanya buyar. Nah, dan itu bisa dikategorikan saya ini adalah setan yang wujudnya manusia.